Sobat Otomotif. Nama saya Sugiarto. Mobilnya Honda CR-V, ya, tahun 2019 dari Bengkalis. Ya, kita kan sudah masuk bengkel ABS ya, sudah masuk bengkel. Kemudian ini kan pakai engineer ya. Ya, jadi mau tidak mau kita harus dibawa yang memang ahlinya. Kalau saya lihat kan kerusakannya itu hanya di alat anunya kan, yang sudah kan otomatis semua, elektrik ya, mati semua. elektrik. Kadang-kadang kita susah juga. Kita nanti karena tidak paham ini, kita tentukan yang ini, saya nggak tahu juga kan. Harus tentukan ahlinya. Namanya dulu saya coba kan ganti oli dulu di bengkel, sudah ganti oli. Ya kita ganti yang lainnya. Sesudah itu antisipasinya supaya enak kenyamanan kita di jalan bagaimana? Tentu kita harus ke ahlinya tadi yang saya bilang. Kalau ke dokternya juga, ya kan? Dan kalau yang elektrik ya harus saya coba ke Batam Raya Engineer. Salam pecinta otomotif. Saya sudah melakukan edukasi di mobil itu, mobil Honda CR-V 2019 Civic Turbo 1,5. Jadi histori mobil ini, kebetulan mobil ini berada di Kota Bengkalis. Di Kota Bengkalis itu sebuah kabupaten. Jadi untuk perawatan mobil-mobil yang sistemnya modern, Belum ada. contohnya kita dari penggantian oli atau penggantian kampas rem atau di yang lain-lain yang sekiranya perlu, itu harus dilakukan di bengkel-bengkel resmi atau di bengkel-bengkel khusus yang bisa mengadopsi sistem kelistrikan atau sistem kekinian seperti di bengkel kami, yaitu di bengkel kelistrikan mobil. Di sini saya mendapat pola kerja yang salah pada saat pemasangan di kampas rem. Pertama di depan, kemudian yang di belakang. Pada saat pemasangan dan setelah pemasangan, histori muncul seharusnya direstore ke awal, kemudian dikalibrasi ulang. Hanya saja suatu kesalahan yang fatal mengakibatkan sistemnya jadi tidak bisa memang mengenali sebelum dan sesudahnya. Artinya begini, sebuah mobil itu sebelum mobil itu di learning atau pengenalan ke sistem, si ECU membaca apa yang terjadi sebelumnya. Kemudian setelah dilakukan pembaruan, tidak ada dilakukan pengenalan antara si ECU dengan penggantian unit di sekitarnya, itu bakal tidak bisa menyebabkan keakuratan di mobil itu sendiri. Jadi saya sarankan untuk pengguna kendaraan untuk khusus CR-V ya, yang Civic Turbo yang 1,5 ya Pak ya. Di mobil ini tertanam sistem ABS yang cukup kental. Dari sistemnya sudah menggunakan brake hole. Yang sebelumnya mobil itu brake hole-nya masih tidak berfungsi, sekarang sudah berfungsi. Kemudian penggunaan electrical parking brake itu saya sarankan harus dikerjakan secara sesuai mekanismenya. Tidak boleh main injak atau main tarik tanpa prosedur. Jadi saya harapkan untuk mobil Honda, untuk rem parkir, untuk sekali aja untuk parking brake, tekan sekali ke atas tanpa menyentuh rem, kemudian sudah terkunci otomatis. Setelah mobil diparkir, kemudian kita menghidupkan lagi, itu diusahakan menginjak pedal rem, baru ditekan ke bawah bagian electrical parking brake. Karena ini saya masih menyangkut di ABS, jadi saya cuma mengulas dari Bapak ini. Begitu juga selanjutnya untuk di mobil lain, saya tidak mengkhususkan mobil Honda. Di merek-merek lain pun begitu juga. Apapun bentuknya, apabila mobil itu ditanam dengan sistem kelistrikan yang tinggi, itu harus dikalibrasi ulang, kemudian pengenalan balik, kemudian di learning ulang. Hanya saja mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan tentang
sistem dan pengguna dan cara mengatasinya dan cara penggunaannya sebatas wajar setelah mobil diperbaiki. Saya sarankan usahakan memperbaiki mobil di tempat-tempat bengkel resmi atau di bengkel-bengkel khusus. Karena semua ini bakal bisa mengakibatkan fatal atau buruk di ABS. Karena untuk ABS di Honda CR-V ini harganya sangat mahal, bisa mencapai 27 juta hanya gara-gara mengganti kampas rem. Jadi sekian dulu ulasan singkat ini, semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan, khususnya pecinta otomotif dimanapun berada. Salam otomotif. Nah, mobil saya sudah oke, sudah beres. Memang betul-betul dianu dengan Batam Raya Engineer. Alhamdulillah, hanya beberapa saya sudah selesai. Tidak perlu tunggu lama-lama. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali dengan Batam Raya Engineer atas bantuannya. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan jika ada teman atau saudara kami yang di sana, boleh datang aja ke Batam Raya Engineer. Terima kasih. Batam Raya Engineer, spesialis kelistrikan mobil di Jalan Paus Ujung nomor 10C, Kota Pekanbaru, Riau. Untuk pelayanan informasi hubungi 081270912000 atau 081266314151. Batam Raya Engineer, spesialis kelistrikan mobil di Jalan Paus Ujung nomor 10C, Kota Pekanbaru, Riau. Untuk pelayanan informasi hubungi 081270912000 atau 081266314151.